Saya berharap betul karena dari tangan Bapak Ibu, dari tulisan Bapak Ibu akan bisa memberikan cerita apapun, akan bisa memberikan narasi apapun. Maka saya berharap betul untuk kita membuat narasi yang kira-kira membangkitkan semangat warga atau masyarakat, sehingga kawan-kawan yang nanti dari jari-jarinya menuliskan di tuts itu betul-betul bisa menjaga persatuan, betul-betul bisa menjaga semangat. Kalau cuman menelanjangi, kalau cuman membuli, kalau cuman mengolok-olok, saya itu sebagai gubernur sudah biasa. Saya sudah biasa. Tapi bagaimana memberikan kisah-kisah inspiratif untuk kita bisa maju, itu hari ini menjadi sangat mewah. Maka saya berharap betul dari tangan Bapak Ibu semua, nantinya akan muncul kisah-kisah inspiratif bagaimana mereka yang sakit tidak distigmatisasi. Bagaimana kemudian dia bisa survive karena tetangga kiri kanannya membantu. Tidak perlu banyak cerita, kita harus Pancasilais. Tapi ketika kemudian orang yang sakit ditolong, hanya dikirimi senyuman, Bapak Ibu hari ini sehat ya, semangat terus. Itu sudah membangkitkan sesuatu yang luar biasa. Ya, syukur-syukur dibawain kue lah gitu ya. Syukur-syukur ada yang bawa beras 10 kilo, kira-kira gitu ya. Sehingga mereka akan merasa saya tidak sendirian. Dan itulah sebenarnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus ada persatuan Indonesia yang ada di sana. Kita tidak perlu berbicara urut-urutan, tapi kita bicaranya langsung pada nilai-nilai yang melekat langsung. Maka saya kemarin didatangi mahasiswa. Saya pikir mereka mau demo. Mereka adalah kelompok Cipayung, cukup legend kan? Kelompok Cipayung ini ada aktivisnya dari GMNI, dari PMKRI, kemudian dari HMI, dari PMII. Tapi plus juga kaminya ikut juga gitu. Nah, pada saat mereka datang, ngobrollah dengan kami. Ternyata tidak ada satupun dari Cipayung, yang kelompok Cipayung di Jawa Tengah ini berbicara soal kami mau demo, kami tidak setuju, mari kita lengserkan Jokowi. Tidak ada cerita itu, tidak ada. Yang dia ceritakan adalah, Pak Ganjar, saya mau mendata mereka yang sudah pernah positif, dan kemudian mau saya tawari untuk mau mendonorkan plasma konvalesen. Keren kan? Pak Ganjar, saya ingin membuat tim untuk ada telekonseling dan telemedicine. Wih, keren. Pak Ganjar, saya mau dong ikut membantu PKL, UMKM yang kemudian terdampak dari pandemi ini. Nanti akan dapat bantuan kan Pak? Ya, ada dari Kementerian Koperasi UMKM. Dan saya sedang melakukan pendataan itu. Kalau Anda mau lakukan itu, oh itu bagus sekali. Atau saya kasih pilihan, Anda ngurusin 1 atau 2 tempat di mana ada isolasi terpusat, kalau Anda mau. Atau kalau enggak, Anda ambil wilayah. 1 desa boleh, 1 kecamatan lebih bagus. Nggak usah gede-gede, nggak usah bicara se-Jawa Tengah. Saya tidak akan kasih PR besar. Tapi kalau ketika kegiatan aktivitas itu bisa dilakukan di tempat-tempat seperti itu, maka Anda sudah menunjukkan bakti yang konkret. Daripada, maaf, bukan tidak boleh demo, silakan demo. Bukan tidak boleh kritis, silakan kritis. Tapi kalau hari ini menggerakkan kekuatan masyarakat dengan hoax ya, terus kemudian ada narasi negatif, dan kemudian turun ke jalan, rasa-rasanya tidak. Rasa-rasanya tidak. Nah, inilah yang saya saya hormat betul sama kawan-kawan itu, yang tadi pagi-pagi dia sudah masuk ke pasar membagikan hand sanitizer hasil produknya dia sendiri, membagikan masker produknya dia sendiri. Wah, ini keren, saya bilang. Jadi ketika kemudian kemarin di provinsi yang lain ada yang demo, ada yang rame-rame turun ke jalan memaki-maki, agendanya tidak lagi bicara apakah kemudian kita mencari jalan keluar,
agendanya adalah menggulingkan pemerintahan. Saya tidak mengerti lagi apa kemudian yang ada di hati dan di kepala kita ketika bangsa ini mengalami situasi yang tidak mudah. Kita juga ngikuti kok berita yang barangkali teman-teman juga menulis apa yang terjadi di Perancis, Macron juga di demo, apa yang terjadi di Thailand juga terjadi hal semacam itu, ya. Tapi kemudian kalau kita mengikuti apa kemudian yang terjadi di banyak tempat itu, tentu kita mesti bicara national interest. Apa sih kebutuhan kita? Kebutuhan kita malah harus menjaga kok. Semuanya sulit kok. Tidak ada seluruh dunia yang tidak sulit hari ini. Myanmar yang kemarin demonya luar biasa sekarang berganti antri oksigen hari ini. Inggris naik sekali, datanya naik tinggi sekali. Belanda naik tinggi sekali. Mereka sudah was-was setelah setelah event Piala Eropa. Amerika kali ini sudah mulai was-was. Maka Prancis sekarang sudah menyiapkan lagi konsolidasi di daerahnya, di negaranya maksud saya, dan beberapa negara di Eropa sudah mulai vaksin yang ketiga. Sudah ketiga Bapak Ibu. Kita belum selesai. Dan kita masih bicara bagaimana mengendalikan. Untuk tetap tinggal di rumah, ternyata menjadi sesuatu yang sulit. Alasannya macam-macam. Kami nggak bisa makan, Pak. Apa iya? Di Republik ini ada yang betul-betul di rumah atau dirumahkan dan tidak bisa makan. Apa iya ya? Apa iya tetangga tidak membantu? Apa iya lurah kades tidak membantu? Maaf, kalau 1-2 kasus mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kemudian kami bisa mati kelaparan, apa iya? Hiperbolis yang kemudian dimunculkan seperti itu. Karena Bapak Ibu, kawan-kawan, saya melakukan rembuk desa dengan cara zooming seperti ini dengan kades-kades sudah 4 kabupaten. Sudah 4 kabupaten. Saya tanyakan, Pak Kades, Bu Kades, ada kesulitan atau tidak? Tidak, Pak. Dana desa Anda keluarkan, saya keluarkan, Pak. Bahwa kemudian ada yang iri, kok dia dapat, saya nggak dapat, ya itu selalu ada. Kenapa saya tidak pernah dapat? Oh ya, itu selalu ada. Tapi ketika bantuan itu diberikan dari atas, dari pemerintah tidak cukup, maka mesti kita angkat yang dari bawah. Apa kekuatan yang dari bawah itu? Gotong royong. Saya lihat gereja membantu, saya lihat masjid membantu. Bapak Ibu, saya tiap hari sepedaan, masuk ke kampung, masuk ke pasar, tiap hari. Apa kemudian yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri? Itu mobil lagi berjalan berhenti ngeluarin makanan. Kemudian ada orang jalan ngeluarin duit, belanjaannya diborong. Inspiratif itu menurut saya. Kemudian datang orang rame-rame dengan kelompoknya, dari komunitas apapun, nyumbang sembako, nyumbang apa-apa. Dan itu dengan senyum, ketulusan. Bahkan di beberapa tempat, hampir seluruh organisasi masyarakat, banyak sekali yang mengumpulkan donasi-donasi, dan dia berinisiatif untuk melakukan satu tindakan kemanusiaan. Menolong. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian penting, saya kira kawan-kawan yang hari ini berkumpul, kepengurusan yang sebentar lagi akan dilantik, mudah-mudahan kita punya spirit baru yuk, kita move on yuk. Ternyata kita gebukin siapapun juga tidak membuahkan hasil apapun kok. Meskipun tetap harus kritis ya, jangan tidak kritis, tetap kritis. Tapi kalau kemudian kita bisa menceritakan jauh lebih banyak kisah-kisah inspiratif itu, tentu akan sangat baik. Saya dikontak umpama siapa, Andi Noya kontak saya, Mas Ganjar, saya itu ingin membuat acara vaksinasi, kami nggak punya vaksinnya. Tapi saya bantu deh tendanya, tempatnya, tinggal ditunjuk aja di mana. Kami sekarang lagi kumpulin tabung oksigen. Kami lagi kumpulin, Pak. Kami mau bantu kan Mas Ganjar, nanti saya bagi di mana. Apa urusannya di Noya sama saya? Nggak ada. Ternyata kelompoknya adalah kelompok orang-orang baik, kelompok orang yang berbuat baik. Jadi ternyata orang baik di tempat kita itu Bapak Ibu banyak banget. Maka melalui jari-jari Bapak Ibu, melalui ide-ide Bapak Ibu, melalui opini Bapak Ibu, para jurnalis yang hebat-hebat ini, saya berharap betul. Tidak harus ceritanya memuji, tidak harus ceritanya menjilat, tapi cerita inspiratif dari ujung-ujung kampung, ujung-ujung desa,
bahkan aksi individual menjadi sesuatu yang bagus, menjadi sesuatu yang luar biasa. Selamat untuk semuanya, jaga protokol kesehatan, sehat, dan semangat selalu. Jabat erat dari sini, salam untuk keluarga. Terima kasih.